Kita saksikan tarian Ranu Kampuan sebagai tanda pemulia Jambi yang ditampilkan oleh penampilan putra putri dari Desa Barupaya, Kecamatan Pantondri, Kabupaten Aceh Barat. Langsung nak ya, Yuk, dah langsung nak ya. Kabupaten Aceh Barat tahun 2014 oleh Kepala Dinas Perkebunan Aceh, Bapak Insinyur T. Turmizi. Tanaman perkebunan yang didukung oleh penyediaan kredit investasi perbankan dan mendapatkan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang perkebunan sebagai mitra atau avalis dalam pengembangan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil dengan komoditi yang diprioritaskan adalah karet, kelapa sawit, dan kakao. Kampung ini bertujuan sebagai berikut. Pertama, peningkatan pemanfaatan sumber daya lahan yang belum dikelola secara maksimal. Petani dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam bagi kemakmuran masyarakat Aceh. Ketiga, dan pengembangan wilayah. Pelaksanaan program ini telah dimulai sejak tahun 2011 di Provinsi Aceh
yang direncanakan areal seluruhnya adalah 41.200 hektar, yaitu di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Tani. Masih perlu tindak lanjut ke depan untuk menyelesaikan berbagai keterlambatan tersebut. Bapak Gubernur yang merupakan jantung hati masyarakat Aceh dan masyarakat kawasan Barat Selatan Aceh, pada khususnya, insya Allah akan diresmikan penegriannya oleh Bapak Presiden pada tanggal 2 April di Istana Negara. Dan program revitalisasi perkebunan untuk daerah Aceh dikenal dengan nama Pemamu Gampung, Timopuli Raya sebagai Avalis. Dalam melaksanakan program Pemamu Gampung di Kabupaten Aceh Barat akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama 2.000 hektar dengan melibatkan petani sebanyak 1.000 kepala keluarga dengan alokasi 2 hektar per kakak. Dengan kriteria perekrutan petani adalah penduduk setempat, kaum duafa, korban konflik, anak yatim, dan korban gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu, terima kasih kepada Koperasi Serba Usaha Jaya Besari dan Mempoli atas nama pemerintah sekali lagi menyambungkan melalui program Pemamu Gampung dapat semakin mensejahterakan masyarakat. Sambutan kami kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian. Selanjutnya, sambutan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Wakelun Dilamsa, Baro 10 Jum hubungan. Yang terhormat Bupati Aceh Barat, Abdian Nagan Raya. Yang kami hormati Pemda Kabupaten Aceh Barat, Unsur Musbida, Kasih Perkebunan. Hal ini berdampak untuk pembangunan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan ini, ikut sertaan perusahaan perkebunan sebagai mitra usaha dalam pembangunan perkebunan, khususnya kelapa sawit rakyat di wilayah ini, melalui program revitalisasi perkebunan, dan selanjutnya akan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dan dapat memanfaatkan peluang-peluang pemanfaatan kredit program untuk membangun kelapa sawit rakyat tidak saja di Aceh Barat dan untuk seluruh provinsi Aceh. Hadirnya Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan penyerahan bibit kelapa sawit kepada Koperasi Mandiri Jaya Besari yang diserahkan oleh Bapak Gubernur Aceh. Dan kepada Bapak Gubernur Aceh, Bupati Aceh Barat juga Bapak Dirjen Perkebunan beserta Koperasi Mandiri Jaya Besari untuk foto bersama. Oke, Pak. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya Tempat Abuah tempat tak dua Pak Lut. Bupati atau mewakili Bupati program revitalisasi perkebunan telah berjalan sejak tahun 2011. 2011. InsyaAllah program ini akan terus berlanjut sebagai langkah untuk kegiatan Pemamu Gampung di wilayah Aceh. Dan ini sesuai juga dengan visi dan misi daripada kami
sebagai kepala pemerintahan di Aceh, yang terutama sekali kita mencoba untuk peningkatan penghasilan daripada rakyat Aceh itu mulai dari bawah sekali. Ini termasuk salah satu daripada bidang perkebunan yang kita layakan pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, ketika gerakan gerigi perkebunan dijalankan di Aceh, wilayah pertama yang menyambutnya adalah Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah itu program ini hadir di 12 kabupaten kota lainnya. Harapan kita dalam 4 tahun tersedia lebih dari 100.000 hektar lahan perkebunan untuk dikelola masyarakat. Namun dalam kenyataannya program ini tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Hal ini antara lain disebabkan karena tumpang tindih lahan dan lain-lain sebagainya. Hingga 4 tahun berjalan kita baru bisa merealisasikan 41.200 hektar lahan. Itu sebabnya kepada Kepala Dinas Perkebunan Aceh, saya menekankan untuk terus menjalankan program ini secara maksimal. Program ini penting dilaksanakan sebab selain lahan tersedia, cukup banyak yang terdapat di Aceh. Sektor perkebunan merupakan usaha yang sangat menjanjikan di masa depan. Apalagi cukup banyak perusahaan swasta yang bersedia menjadi mitra masyarakat dalam menjalankan program ini. Untuk itu Aceh Barat bisa menyediakan lahan penguatan ekonomi keluarga. Namun untuk tahap pertama, saya mau pergi raya melibatkan petani setempat sehingga selain mereka mendapatkan dari usaha ini yang nanti sudah berhasil. Jika program ini berhasil akan tercapai. Itu sebabnya program ini kita namakan program Pemamung Gampung. Dengan saya ingin juga berharap bahwa daripada pihak pengusaha-pengusaha di bidang perkebunan supaya mempunyai kantor di Aceh. Hadirat yang saya muliakan, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, kita juga Bapak Bupati bahwa tanggal 2 nanti insyaAllah Bapak Presiden yang berada di sini di upacaranya dibikin di Jakarta di Istana, kepada Bapak Bupati dan seluruh rakyat yang berada di Kabupaten Aceh Barat, jadi suatu tempat yang menjadi sentral daripada pendidikan. Sebelum saya mengakhiri, saya kembali mengingatkan agar para bupati dan wali kota seluruh Aceh kembali mendata lahan-lahan ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Kemakmuran dan kedamaian bagi seluruh bangsa. Rabbana taqabbal minna du'aana kama taqabbal du'a rasulina wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Hadirin para undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan kita, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Revitalisasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan masyarakat miskin di Aceh. Itu program yang saya kira perlu
apresiasikan excellent, dan ini usaha daripada salah satu daripada yang lainnya apa yang telah kita programkan seperti dalam visi dan misi kami. Ya, terutama sekali di daerah ini adalah daerah perkebunan, ya. Walaupun ini sudah menjadi kabupaten yang ketiga, ya, setelah Aceh Utara dan yang sekarang ketiga Aceh Barat. Saya kira ini bisa kita harapkan bisa berkembang dengan seperti yang saya harapkan. Ya, Bapak Gubernur, tadi ada Pak Gubernur sampaikan penekanan terhadap siapa yang menerima program ini sebaiknya. Nanti kita akan diskusikan dengan Bupati dan itu yang mengetahui lebih lanjut. Ya, terutama sekali dalam hal ini kita sudah coba membagi-bagi dan memikirkan terutama sekali dalam pihak X kombatan, ya, yang maksudnya itulah atau bahagian-bahagian orang-orang yang dalam keadaan miskin, ya, tidak punya apa-apa, ini kita harapkan jadi prioritas bersama. Terima kasih Pak Gubernur. Ya, izin dikit lagi, persiapan tentang menjelang pemilu 2 hari lagi nih. Ya. Dari pemerintah sendiri seperti apa persiapan? Saya ingin sudah bicara di depan ramai tadi, tapi saya lupa. Tidak apa-apa. Yang saya harapkan kita mendoakan supaya pemilu damai bisa terjadi, ya, dengan ikut sertanya semua yang bertanggungjawab, ya, masyarakat di Aceh sini, ya, Aceh Barat terutama dalam hal ini, dan juga dengan ikut sertanya daripada pihak TNI, Polri, dan Kejati dan sebagainya, ya, juga pimpinan daerah, untuk kita musyawarahkan bersama perdamaian ini. Terkait intimidasi yang pemilu ini. Terkait intimidasi yang terjadi di Pantai Barat Selatan selama ini. Saya kira kalau kita ada kerjasama antara satu dengan yang lain, insya Allah itu bisa kita hindarkan. Yang paling penting kita harapkan supaya jangan ada provokator yang mengambil menangguh di air keruh, ya, mengambil kesempatan di dalam kesempitan ini. Ya, harapan apa kepada aparat keamanan? Ya, harapannya kepada aparat keamanan? Yang kita seperti menurut undang-undang yang berlaku, pihak aparat keamanan itu adalah tidak melibatkan diri dalam, ya, independen. Jadi mereka itu melihat untuk memantau keadaan yang terjadi. Ini urusan-urusan misalnya yang menjadi tanggung jawab daripada pihak kepolisian yang di backup oleh pihak TNI, ya. Sementara yang lainnya dari pihak di tengah tidak ikut terlibat. Terima kasih. Banda Aceh. Yes, Pak Dadin, silakan. Karena petani kita ini serba kekurangan, mungkin ada pemahaman teknisnya, kemudian ada yang kaitan dengan berbagai kesibukan, hambatan dan sebagainya. Inilah, kita tidak mencari persoalan itu, tapi inilah kondisi hari ini untuk coba menggali akar masalah dengan coba kita cari solusi tahap demi tahap sehingga jelas siapa, tugas apa dan kapan. Ini kalau seandainya ingin kita cepat, bukan lari untuk Aceh, tapi harus terbang. Cukup. Begini Bandung mata yang Indonesia. Oke, pembagiannya seperti apa? Pembagiannya untuk masyarakat. Ya, pembagiannya seperti apa itu pembagiannya? Beberapa hektar per kakak atau gimana? Yang belum tentu. Karena ini semuanya belum dapat di Kecamatan Bendelu ataupun di luar Kecamatan Bendelu. Untuk pembagiannya belum ada kejelasannya, belum ada kejelasan. Berapa kampung belum ini? Yang pasti Kecamatan Bendelu semua. 2000 hektar untuk Kecamatan Bendelu. Ya. Ada yang di pengurus yang di dua itu. Apa ada peningkatan lagi nanti untuk pengembangan kawasannya, penambahannya? Ya. Pemberiannya terkait beberapa kecamatan. Belum ada pasti di mana kecamatan ataupun kenaikan yang utama atas belum ada pasti. Cuma anggota yang sudah masuk 1.600 yang sudah masuk. Cuma kalau pemberiannya belum ada pasti berapa yang nanti
satu kecamatan. Akan didata ulang, Pak? Ya, kita nanti data ulang. Oke. Itu perkebunan karet atau sawit semua? Sawit semua, Pak? Sawit semua. Itu rencana pembibitannya dari mana, Pak? Pembibitannya mungkin Sungai sendiri. Pembibitan sendiri ya? Pembibitan sendiri. Kalau bibitnya dari Dinas. Ya ini kan polanya kan pola rapid bone itu pengelolaannya semua di tangan manajemen inti. Manajemen inti, jadi si petaninya peserta petaninya bisa jadi karyawan atau bisa jadi hanya sebagai anggota koperasi yang dimana koperasi jadi pemegang saham. Berarti bibit dan semuanya disediakan semua. Jadi ini kan sudah ada program yang sudah berjalan, ini program pemerintah yang sudah berjalan dan ada bank pelaksananya, sudah ada anggarannya. Jadi dari anggaran itulah dibangun. Ya kita karena berlokasi di sini, kita sudah punya pengalaman, jadi ya kita manfaatkan pengalaman kita untuk membangun untuk kepentingan masyarakat banyak. Ini berapa hektar dalam tahap Raman? Kalau total areal yang bakal dibangun 2.000, mungkin tahapannya kita lihat kemampuan bagaimana perkembangan di sini, karena itu harus ada kejelasan mengenai lahan, kesiapan lahan. Jadi ya mungkin tahap pertama mungkin 200 sampai 500 hektar. Ya, kayak sindiran daripada Pak Gubernur tadi bahwa Mapolri tidak ada punya kantor di sini. Emang benar, Pak? Kantornya ada, kita ada di Banda Aceh. Kantornya ada di Banda Aceh. Cuma mungkin mereknya tidak ada. Kantornya ada di Banda Aceh. Ya, selain pendampingan yang dilakukan sekarang ya, ke depan ada program-program lain nggak selain daripada sawit itu sendiri itu sebagai AMDAL ini perusahaan? Ini CSR kita bukan hanya di Pantai Barat saja, jadi juga di nanti yang di daerah lain juga kita ada di Pantai Barat, kita juga ada di Pantai Timur. Ya mungkin ini hanya untuk memulai saja, jadi kita bekerja sama dengan Pak Disbun. Dan ini kan program nasional sebenarnya. Di mana Aceh sampai dengan sekarang masih. Kalau PT Mapolri sendiri sejauh ini sudah melakukan CSR sejauh mana? Kalau CSR kita seperti kita bangun sekolah, bangun masjid, bangun fasilitas umum di seputar kebun sudah banyak kita lakukan. Banyak. Dan juga kita kan sering juga kita sediakan ambulan untuk di kebun. Dalam menghadapi pemanasan global ada apa, ada rencana penghijauan? Pemanasan global kan kita sekarang mau tidak mau, sekarang kan udah ada skema ISPO, jadi kita mau tidak mau udah harus ikut comply ke ISPO, dan itu sudah ada deadline-nya akhir tahun ini. Kita sudah dalam proses itu menuju perolehan ISPO itu. Oke. Gimana dah? Aman lah. Persiapan udah maksimal. Tapi ada bantu lagi Pak. Bantu masukan. Kemarin sempat ada insiden terjadi di Melabuh. Nggak ada, itu nggak jelas. Sensasi itu. Cari sensasi aja. Kalau memang merasa dirugikan lapor dong. Ini hanya ngomong-ngomong di luar tapi nggak lapor. Cari sensasi murahan itu. Sebagai korban. Cari simpati. PNI ini sebenarnya kalau secara nasional itu satu peleton, tapi untuk Melabuh ini kita punya 3 kompi yang siap untuk membantu Pak Kapolri Barat. Itu seperti apa sistem pengamanannya? Ya sesuai karena kita di backup kan kepada kepolisian, jadi kita masalah bekerja kepolisian itu untuk pemilu, tapi untuk keamanannya kita siapkan dari batalion. Ada dalam jelang pemilu di pemilu ini ada melakukan razia atau
pengamanan seperti bersama-sama dengan Pekpolres kita bantu Pekpolres untuk melaksanakan razia senjata api, razia narkoba dan lain-lain. Ya, terkait nanti quick count pemilu itu katanya juga ada melakukan quick count pemilu. Itu seperti apa akan dilakukan oleh Kodim sendiri? Apanya? Terkait dengan hasil pemilu nanti, katanya Kodim juga melakukan quick count. Seperti apa? Enggak, kita hanya mengumpulkan data saja. Quick count kan ada lembaganya. Kita hanya mengumpulkan data itu kita sampaikan kepada komando atas dari Korem dan Kodam. Kita membantu pihak Kodam untuk mengumpulkan data masalah. Ini juga sebagai pengawasan juga ya? Ya, pengawasan juga di lapangan karena ya sampai ada yang berbuat curang atau berbuat yang aneh-aneh di lapangan. Oke. Perjuangkan hak perempuan. Kenapa sekarang tidak perjuangkan hak perempuan? Karena saya satu-satunya di DPR. Kalau ke depan ada 10 orang, tetap saya perjuangkan perempuan. Selama ini apa yang belum terpenuhi? Banyak. Masih kurang yang belum terpenuhi untuk perempuan. Salah satunya seperti apa, Dua? Kebanyakan, salah satunya maksudnya gender itu belum banyak memperhatikan, anak yatim dan sebagainya. Ya, dalam kampanye ini seperti apa dilakukan oleh para caleg perempuan seperti apa? Saya tetap perjuangkan perempuan. Cara caleg-caleg perempuan ini melakukan kampanye seperti apa? Untuk mendikrutkan perempuan-perempuan supaya maju mendapatkan kursi terbanyak di DPRK. Memberi pemahaman pada perempuan ya? Iya. Untuk sekarang perempuan sama sederajat seperti laki-laki. Kalau dari partai ASI sendiri, berapa target kursi di DPRK ini? Target kami 15 kursi. Ada harapan yang ingin disampaikan untuk kemenangan ke depan? Ada. Apa tuh? Saya mohon kepada masyarakat se-Aceh Barat, tolong dukung perempuan untuk ke depan. Untuk 2014 sebanyak-banyaknya dapat kursi perempuan di DPRK. Oke, terima kasih.